mengenal proses pembuatan project 1 sistem manajemen file pribadi menggunakan command prompt. Pertama kita masuk ke drive D dengan mengetikkan perintah D. Setelah itu kita membuat folder awal bernama project 1 dengan perintah mkdir project 1. Kemudian kita masuk ke folder tersebut menggunakan cd project 1. Di dalam project 1 kita membuat folder utama bernama my files dengan perintah mkdir my files. Lalu masuk ke dalamnya cd my files. Selanjutnya kita membuat beberapa folder sekaligus yaitu dokumen, course, video, musik, dan kuliah dengan perintah mkdir dokumen, course, video, musik, kuliah. Untuk melihat apakah folder sudah berhasil dibuat, kita klik clear. Lalu kita masuk ke folder kuliah menggunakan cd kuliah. Di dalamnya kita membuat beberapa subfolder sesuai mata kuliah yaitu PTSI, Agama, Logika, SO, dan Kemaritiman dengan menggunakan mkdir. Kemudian kita cek menggunakan dir. Setelah itu kita kembali ke folder my files dengan cd titik-titik. Berikutnya kita membuat beberapa file contoh menggunakan perintah echo. Setelah semua file dibuat, kita cek kembali dengan perintah dir. Selanjutnya kita mulai mengorganisasi file-file tersebut. Kita memindahkan file ke folder yang sesuai menggunakan perintah move. Setelah seluruh file tersusun dengan rapi, kita menampilkan struktur folder lengkap dengan menggunakan perintah tree. Dengan begitu, seluruh proses pembuatan dan pengelompokan file pada project 1 sistem manajemen file pribadi berhasil dilakukan. Terima kasih telah menonton kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, pada video project 2 saya akan menjelaskan proses pembuatan dan penggunaan skrip Dianoxa jaringan menggunakan command prompt. Pertama saya masuk ke drive D dan membuat folder baru dengan perintah mkdir project 2. Setelah itu saya masuk ke dalam folder tersebut menggunakan cd project 2. Di dalam folder ini saya membuat sebuah file batch dengan nama hasil Dianoxa batch. File ini berisi kumpulan perintah untuk melakukan pengecekan jaringan secara otomatis. Berikut adalah isi skrip yang saya tulis. Pertama saya menambah echo off untuk menyamakan tampilan perintah saat dijalankan. Lalu saya menambahkan judul hasil ke dalam file dengan perintah echo config all hasil Dianoxa. Kemudian skrip menjalankan perintah config all dan menyimpan outputnya ke dalam file yang sama yaitu hasil Dianoxa.txt. Selanjutnya saya membuat bagian pengecekan koneksi internet dengan menamakan echo test ping internet hasil Dianoxa.txt dan dilanjut dengan ping 88 hasil Dianoxa.txt. Lalu untuk pengecekan koneksi website saya menambahkan echo testing website hasil Dianoxa.txt dan perintah berikutnya ping google.com hasil Dianoxa.txt. Setelah itu skrip menjalankan
menambahkan threshold menggunakan echo threshold hasil download.txt dan perintah trashing.google.com hasil download.txt. Kemudian saya menambahkan mengenaikan koneksi aktif menggunakan echo netstat-an hasil download.txt dan dilanjutkan netstat-an hasil download.txt. Di bagian akhir skrip menampilkan pesan kepada pengguna. Hasil diagnosa selesai. Hasil disimpan dalam hasil diagnosa.txt. Lalu program akan pause agar jendela JMD tidak langsung tertutup. Setelah semua perintah selesai ditulis, saya menyimpan file tersebut dengan nama hasil diagnosa bat di dalam folder project 2. Ketika file bat dijalankan, semua hasil diagnosa jaringan akan otomatis terkumpul dan tersimpan ke dalam satu file, yaitu hasil diagnosa.txt, sehingga memudahkan untuk dianalisis. Project 2 Network Diagnostic Tool. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di project berikutnya. Halo semua, di video project 3 ini kita akan membuat sistem backup otomatis menggunakan perintah command prompt dan file back. Pertama, kita masuk ke drive D dan membuat folder baru dengan nama project 3 menggunakan perintah mkdir. Setelah itu, kita masuk ke dalam folder tersebut dengan cd project 3. Selanjutnya, kita membuat script automation menggunakan perintah echo off, lalu menambahkan tampilan judul sebagai penanda bahwa proses backup sedang dimulai. Kemudian kita menentukan dua lokasi penting. Yang pertama adalah lokasi sumber file, yaitu folder yang akan kita backup. Dalam contoh ini sumber file berada di d2project_1/myfiles_kuliah. Lalu kita menentukan lokasi backup, yaitu tempat penyimpanan hasil salinan. Folder backup kita simpan di d2project_3/backup_project_kuliah. Setelah itu, skrip akan menampilkan pesan bahwa sistem sedang membuat folder backup jika belum ada, dengan perintah mkdir backup. Berikutnya proses utama pun dijalankan, yaitu menyalin seluruh file dan folder dari sumber ke folder backup menggunakan perintah xcopy %source %backup %g. Perintah ini memastikan semua file termasuk folder di dalamnya tersalin secara lengkap. Jika proses selesai, akan muncul pesan backup selesai dan kita bisa mengecek hasil backup melalui lokasi yang sudah ditampilkan. Terakhir, kita menyimpan script ini sebagai sebuah file batch dengan nama backup batch di dalam folder project 3. Setelah disimpan, kita bisa menjalankan file tersebut kapan saja untuk melakukan backup otomatis. Dan untuk memastikan file tersebut disimpan, kita dapat menggunakan perintah dir untuk melihat daftar isi folder. Dengan script sederhana ini, proses pencegahan data menjadi lebih mudah. Halo semua, di video project 4 ini kita akan membuat sistem health check automation, yaitu proses pengecekan kesehatan sistem komputer secara otomatis menggunakan file batch. Pertama, kita membuat folder baru bernama project 4 dengan perintah mkdir project 4. Kemudian masuk ke dalamnya menggunakan cd project 4. Selanjutnya, kita mulai membuat script batch dengan echo off. Di bagian awal script, sistem otomatis mengambil tanggal dan waktu menggunakan perintah wmcosget local date time. Nilai tanggal dan waktu ini digunakan untuk membuat nama file laporan yang unik setiap kali health check dijalankan.
judul laporan dengan garis pemisah menggunakan perintah echo. Lalu kita masuk ke tahap pertama, yaitu informasi sistem. Skrip menjalankan perintah sistem info dan hasilnya langsung disimpan ke file laporan. Informasi ini mencakup OS, prosesor, RAM, hingga informasi jaringan. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu checklist. Skrip menjalankan checklist C.2 untuk mengecek apakah ada error pada drive sistem. Semua data mekanis ikut dicatat ke dalam laporan. Setelah itu, skrip menjalankan perintah task list untuk mencatat semua proses aktif. Hal ini berguna untuk mengetahui aplikasi apa saja yang sedang berjalan saat pengecekan dilakukan. Pada bagian berikutnya, skrip melakukan analisis proses, khususnya proses yang menggunakan RAM sangat besar. Perintah task list .px kutip misalnya GT200.000 kutip akan melakukan proses yang memakai memori lebih dari 200 KB untuk membantu mendeteksi aplikasi yang membebani sistem. Setelah semua data terkumpul, skrip memberikan penutup laporan dengan tulisan helpdesk selesai, lalu melakukan pesan bahwa laporan berhasil dibuat. File batch ini kemudian disimpan dalam folder project 4 dengan nama helpbat. Saat dijalankan, helpbat akan membuat laporan otomatis, misalnya dengan nama laporan _kesehatan_sistem _2025 1204 _2107 txt. Kita bisa mengeceknya menggunakan perintah dir. Dengan skrip ini, pemeriksaan kesehatan sistem komputer dapat dilakukan kapan saja hanya dengan satu klik. Terima kasih dan selamat mencoba. Halo semuanya, di project 5 ini saya akan membuat pengalaman CMD yang lebih personal dengan tampilan dan perilaku yang saya sesuaikan sendiri. Pertama, saya membuat folder baru bernama project 5 lalu masuk ke dalamnya. Setelah itu, saya membuat file batch utama dengan nama CMD batch. Di dalam CMD batch, saya mulai dengan melakukan personalisasi CMD. Saya mengubah warna menjadi hijau matris menggunakan color 0A, kemudian mengganti judul CMD menjadi Main Movement Center dan membuat custom prompt dengan format Regina $P$G agar tampil lebih personal. Setelah itu, skrip akan menampilkan pesan bahwa personalisasi berhasil diterapkan. Selanjutnya, saya membuat pilihan untuk mereset CMD ke pengaturan default. Ketika saya memilih Y, CMD kembali ke warna standar 07. Judul kembali menjadi command prompt dan prompt kembali normal. Jika saya memilih N, CMD tetap menggunakan pengaturan yang sudah saya buat. Selesai CMD batch selesai, saya menutup CMD keluar dari jendela lalu membuka CMD baru dan kembali masuk ke folder project 5. Berikutnya, saya membuat file kedua, yaitu reset batch yang berisi menu interaktif sederhana. Reset batch dijalankan, muncul tampilan menu 1 berwarna CMD, 2 ubah titel CMD, 3 reset ke default, 4 keluar. Saat saya memilih menu 1, saya bisa memasukkan berbagai kode warna. CMD langsung berubah sesuai kode warna yang saya pilih. Jika saya memilih menu 2, saya bisa mengganti judul CMD. Di sini saya memasukkan judul baru, yaitu Regina. Menu 3 digunakan untuk mereset CMD kembali ke default dengan warna 07 dan judul command prompt. Dan saat saya memilih 4, program langsung keluar. Dengan dua batch file ini, yaitu CMD batch untuk personalisasi awal dan reset batch untuk menu interaktif, CMD menjadi lebih fleksibel, personal, dan mudah digunakan. Itulah narasi Project 5, custom CMD